dia kayak marah ke gua katanya. Matanya tuh melotot. Ya sekarang matanya mukanya tuh kayak keriput, katanya keriput hitam mukanya tuh. Hitam, matanya melotot, ya. Rambutnya tuh panjang ke bawah dengan pakaian tuh serba hitam. Pakaiannya serba hitam. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akhir Malam. Channel ini akan selalu membawakan kisah-kisah horor yang diadopsi dari cerita nyata, guys. Oke. Saya ditemani oleh ponakan ya, Agus Kuncoro Prianto. Agus Prianto. Oke, punten Agus ini biar kedengeran. Jadi cerita yang mau gue bawakan ini tentang si Aji, teman kita, teman di kampung. Kenal kan? Kenal. Jadi Aji ini pernah menceritakan kejadian yang pernah dia alami dengan kedua temannya ini. Kedua temannya namanya si Yono dan si Budi. Nah, kejadian itu sampai membuat si Yono ini sakit lumayan parah waktu itu. Sakitnya sampai dia tuh berobat di medis, itu katanya aman, katanya itu bersih gitu. Nah, tapi dia sakit posisinya itu sembuh. Saya kenapa itu? Kalau kata si Aji tuh ya ceritanya karena ketika dia sembuh ya, dia sembuh tuh dia itu dapat gangguan. Makhluk halus. Kalau kata orang Cirebon tuh kesambat. Sambat. Iya. Kata orang Cirebon tuh kesambat. Kejadian ini ceritanya gua ceritain singkat dulu ya. Mereka itu bertiga, si Budi dan si Yono ya, berburu sajen. Oke, untuk penonton sebelum melanjutkan cerita lengkapnya, saya mohon bantuannya untuk kalian bersudi memberikan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah membantu kami. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum semoga segera segera membantu. Ya enggak? Terima kasih banyak ya. Saksikan terus sampai selesai setelah jeda yang satu ini. Akhir malam akan menjelang Pagi. Gus. Iya, Mang. Jadi cerita ini dimulai pada tahun 2012. Udah lama banget ya. Sudah lama. Waktu itu gua sudah lulus SD dan pindah ke kota sebelah. Dari kota Cirebon ke kota sebelah. Ikut dengan kakak saya ya, untuk sekolah di sana. Tuh. Katanya kalau di kampung kamu nih main terus katanya. Nggak bisa diatur karena memang kedua orang tua saya kan ini udah sepuh. Jadi saya dipindahkan. Nah, disitulah awal perpisahan persahabatan saya dengan si Aji ini mulai jauh. Karena jarak gitu. Karena jarak. Jadi si Aji ini ketika SMP itu kan memiliki teman baru yang bernama Budi dan Yono. Kebetulan untuk beberapa tahun yang lalu gue juga udah pernah ketemu sama dua orang ini. Cuman karena gue belum terlalu akrab, jadi namanya gue samarkan. Iya. Gue samarkan. Kalau si Aji sih nggak usah disamarin ya, karena gue udah gitu. Jadi cerita ini Aji ceritakan dengan sebenar-benarnya, katanya memang ini kisah nyata yang dialami. Jadi akibat mereka ini berburu sajen, ini terornya sangat luar biasa. Gus. Iya, Mang. Jadi gue masuk ke cerita lengkapnya aja nih. Kejadian berburu itu awalnya yang menyusun rencana itu namanya si Yono ini. Yono ini mengajak si Budi dan si Aji untuk ke sawah gitu loh. Nah, kata si Budi dan si Aji ini
ya oke aja katanya, ayo katanya. Nah di sana yaudah katanya, nanti gua sama si Budi ke rumah lo ya Ji katanya, jam 3-an, karena memang sawah yang bakal mereka jelajahi itu ya kampung si Aji, kampung gua itu. Itu loh kampung gua. Oke katanya, ditunggu ya katanya, jam 3 sore. Singkat cerita, setelah pulang sekolah mereka ini ketemulah di rumah si Aji jam 3 sore. Datang mereka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kata neneknya, kata ibunya si Aji. Tumben katanya main kesini katanya. Ya katanya, mau ada rencana katanya. Rencana apa? Belajar bareng ya katanya. Oh main katanya, sambil cengengesan itu si Yono ini. Si Aji keluar, Yon buat masuk dulu deh, minum dulu deh. Ya, namanya anak-anak walaupun masih kecil juga punya tahu menerima tamu harus gimana kan. Ya, masuklah mereka minum ya kan. Kata si Yono, ayo berangkat sekarang aja katanya. Lumayan. Nah mereka juga ayo katanya, berdua ini ayo. Jadi gue jelasin sedikit ya, sajian ini kenapa begitu menarik bagi mereka. Karena sajian itu memiliki yang pertama makanan ya. Dari air kelapa, dari cemilan, pokoknya macam-macam lah. Emang nggak banyak gitu loh, emang nggak banyak isi dari sajian itu. Daging ayam paling satu potong paha-paha doang gitu kan. Iya. Tapi yang bikin menarik itu, gue sendiri pernah kan ya, yang bikin menarik itu apa namanya, duit koin. Oh, Bitcoinnya. Duit koin, masa lu nggak pernah sih? Iya. Duit koin kalau kata orang Cirebon bahasanya apa tuh? Selawat. Selawatnya. Itu ada kadang 200 perak, kadang 500 perak gitu kan. Iya. Satu sajian 15 perak misalnya. Dikalikan berapa sawah. Iya. Ya, jadi untuk penonton ya sekedar info. Jadi kenapa di sawah ini ada sajian ya? Jadi setiap pada saat orang-orang Cirebon mau panen padi ya, sawah ini mau panen. Mungkin kalau daerah lain gua nggak tahu ya, tapi yang gua tahu di desa gua ini setiap kali mau panen paginya, sorenya itu pasti bakar menyan, masih sesajen di situ di pematangnya itu yang kecil tuh, ditaruh dibakar. Sekitar kadang jam 4, jam setengah 5, ada yang 5, ada yang jam setengah 6 mereka bakar tuh. Ditinggalin tuh. Nah kita nih dari jauh tuh udah ngeliat, nanti orangnya pergi kita samperin gitu loh. Nanti kita kumpulin tuh koin-koin dari sawah 1, sawah 2 gitu kan. Nah, dikumpulin. Nah, dan kenapa mereka datangnya berangkat jam 3 juga karena kan mungkin mereka tahu gitu loh. Jam 12, jam 1, jam 2 mana ada orang yang mau ke sawah bakar kayak gitu kan. Yang tadi gue jelasin, jam 4 tuh paling siang. Jam 5 dan setengah 6, kebanyakan sih setengah 6 orang-orang itu ya, karena memang udah adem ya kan. Lagi kegiatan mereka cuma bakar pergi udah gitu. Yang pertama itu kan sajian mungkin bersyukur atas panen itu. Yang kedua itu sebagai tanda juga kalau sawah itu bakal panen besoknya. Jadi kan untuk orang-orang di kampung itu tahu ini mau panen nih, besok siap-siap nih kita rebutan lahan gitu buat panen ya kan. Karena habis panen pasti dapat jatah bagian padi gitu loh. Oke, lanjut aja langsung ke cerita lengkapnya. Si Haji dan kawannya ini yang dua, Yono dan Budi, berangkat jam 3 lewat, berangkat menggunakan sepeda awalnya. Tetapi habis hujan, kata si Budi ini, taruh rumah aja sepedanya. Balik lagi lah mereka ini, karena memang jarak sawah dengan rumah itu dekat, gak terlalu jauh. Terus lu tau lah tempat gue kayak gimana. Tahu. Gak nyampe 5 menit juga nyampe gitu sawah. Taruh lagi sepeda, ayo jalan katanya. Karena memang becek gitu loh, agak sedikit gembur tanahnya. Nanti kalau dilewatin ya nanti sepeda bannya penuh dengan tanah berat. Jalan mereka sepakat jalan menyusuri setiap sawah-sawah yang dilewatin. Ini jalan umum untuk kendaraan petani itu kan bisa lewat. Nah, semakin jauh mereka melewati persawahan, semakin gelap pun menghampiri mereka, Gus. Sekitar jam 4:30 ya, mereka ini berhenti di namanya itu. Iya.
tahu kan? Tahu. Di sana. Dan mereka langsung lurus ke dalamnya semua, lurus saja melewati pematang sawah yang kecil. Berarti dia masuk ke Kalau lurus lagi ke sana kan nanti empang, laut, ya kan? Jadi mereka memutuskan Kajus Sangin lurus karena Kajus Sangin ini pertengahan sawah yang ke empang dan sawah yang menuju ke kampung. Ambil pertengahan tuh, biar nemu titik sawah semua tengah-tengah kan. Nah, masuklah mereka ke dalam Kajus Sangin itu ke tengah-tengah sawah. Sekitar jam 5, ya kan? Mereka tuh melihat ada satu orang dari jauh itu. Orang, ya kan? Perhatikan aja sama mereka ini bertiga. Nah, emang betul itu orang mau bakar sajen. Mau bakar sajen di sawah itu. Bakar, dalam orangnya pergi dan mereka ini jalan menuju sajen tersebut. Jalanlah mereka. Pada saat mereka jalan, ternyata di sekitar mereka ini ada sajen-sajen yang sudah disusun. Melihat sajen, carilah mereka ini. Ada koin yang tadi gue bilang, ada yang 200, ada yang 500. Nah, ada makanan di situ. Mereka cuma ngambil makanan ringannya aja, kayak ciki itu kan. Zaman-zaman dulu ciki juga masuk sajen kalau di sana. Masuk ya. Ciki paling rokoknya tuh rokok lisong ya. Yang gede itu. Air kelapa gitu loh. Terus roti itu kan. Nah, pergi terus, nggak mereka ambil tuh kayak misalnya yang makanan-makanan terbuka ya, roti atau ayam atau apa itu nggak dia ambil, cuma ciki yang masih dibungkus. Karena udah lama kan mereka mikirnya nggak mau. Jalan lagi terus, nemu lagi sampai ke tujuan yang mereka lihat dari jauh itu. Seorang yang baru bakar itu. Sampailah situ mereka ini. Nah, pada saat dilihat situ ternyata Gus, sajennya itu lumayan besar, gede banget. Dia makanya itu apa namanya? Kalau bahasa kita tampo, tahu tampo? Iya. Yang buat ngiting beras, ya. Yang kosrek gitu loh. Biar ngebuang batu ataupun apa? Bekas padinya itu. Bekas padinya, iya. Gabahnya. Gabah ya. Tuh, itu namanya tampo kalau di Cirebon. Biasanya nggak tahu namanya apa. Lupa. Jadi di situ mereka ngeliat banyak sekali jenis jajanan. Kemudian ayam ini 1 ekor, ayam panggang ya, ayam bakar tuh 1 ekor. Cuman gak ada sambalnya doang, gak sama nasi. Kalau itu kan nikmat ya. Nah, terus ada air kelapa, itu kan ada gula merah, ada lisong, ya, pokoknya macam-macam lah. Kemudian ada menyan yang lagi berasap. Nah di situ mereka merasa gembira. Yang tujuan pertama yang mereka cari apa? Duitnya pasti. Di situ mereka melihat ada duit 500-an tuh ada 4. 500-an tuh 4 diambil, dikumpulin. Nah, sambil mereka ngambilin duit itu si Yono ngomong ke si Budi dan Aji, besok-besok lagi kita kumpulin terus nih katanya. Ini kan masih banyak nih yang belum panen katanya. Kita kumpulin terus duitnya. Lumayan buat jajan. Pada saat itu ya 500 itu udah gede. Udah kebeli gorengan sama es. Udah lama lumayan. Emang murah-murah kan zaman itu. Nah di situ mereka sambil makanin cemilan, ya kan, sambil minum air kelapa ya, karena masih baru pikir mereka kan, masih baru itu dimakan ini. Nah ayam ini mereka juga makan. Ayam ini dimakan juga sama dia. Dimakan sama si Aji. Si Aji ini nggak makan. Si Aji nggak makan karena emang dia tuh nggak doyan ayam dari kecil. Nggak doyan nih. Doyan ayam. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Gue tahu Aji tuh paling nggak bisa makan yang pertama tuh ayam, makan sapi, daging sapi tuh. Yang dia doyan itu ikan, tempe. Coba ya perhatiin kalau ketemu Aji, nggak mau dia makan ayam. Baru tahu ya? Iya, serius Aji tuh nggak doyan ayam, nggak doyan daging, cuma makan tempe karena ikan paling itu. Nah Aji makan cemilan, yang makan tuh si Yono dan si Di. Yono ini lahap gitu makan. Nah pada saat sudah habis, mereka ini langsung ke arah pulang, tujuan untuk pulang karena udah sore. Waktu itu mungkin udah lewat dari jam 5 ya, sore. Mau menuju pulang, kata si Budi, ayo katanya balik aja lewat sono.
jangan lewat sono, kata si Yono. Ya kan? Kita lewat sini aja nih jalan pintas, nanti kita ketemu jalan raya katanya. Lewatin kampung namanya Iya. tuh, lewatin kampung situ. Oke lah katanya gitu. Kata si Budi. Nah, si Aji cuman ya udah setuju aja. Ngikut. Iya. Ikut. Berangkatlah mereka bertiga ini ke arah pulang, jalan santai. Jalan ya kan. Si Aji dengan si Budi ini ngobrol asik bercanda itu. Si Yono di jalan ini, di belakang ini mulai sedikit lemes. Yono ini jalan. Udah mau mendekati kampung ya kan. Dari jarak mungkin 50 meter ya, dari mungkin masih jauh 50 meteran ya. Itu ada pohon 2 di tengah-tengah sawah itu. Di bawahnya tuh kuburan. Mungkin bisa dibilang keramat ya. Tengah-tengah sawah banget. Di sono kampungnya masih mungkin 10 menitan lagi kalau nyampe kampung, kalau jalan kaki santai ya. Si Yono nih dari jarak kurang lebih 50 meter nih ngelihat dari jauh tuh kayak ada sosok berdiri. Emang gelap kan, musim-musim lagi turun hujan juga, penghabisan penghujung ya. Iya. Penghujung itu di balik pohon-pohon itu kayak ada orang gitu. Sino diem. Si Budi dan si Haji masih jalan nih, ngobrol-ngobrol. Yon katanya, lu dari tadi diem baik, kata si Budi. Iya nih, kata si Haji. Nengok si Haji tuh ke belakang. Ya, si Yono ngapain kita nggak jalan-jalan tuh katanya. Balik lagi lah si Ayam si Budi. Digini. Lu ngapain katanya? Ayo. Oh iya katanya, ayo jalan-jalan, cepet. Itu ngomong gitu, cepet. Cepet, ayo jalan. 3 kali kan, oh kenapa kata si Aji? Kenapa? Ya saking gugupnya tuh. Oh. Cepet. Jalan. Jalan mereka cepet tuh. Semakin mereka cepat semakin mendekati si pohon ini. Pohon yang diliatin sama si itu. Si Yono ini kan. Pas sudah mendekati, itu kalau nggak salah udah memasuki candakala ya. Udah gelap. Udah mau maghrib. Setek. Nah, udah ditambahkan mendung, ya, terus gelap, ada pohon-pohon gede kan, ada kuburan juga di bawah, ada banget tuh, pokoknya gelap gitu kan. Berhenti tuh, si Yono itu, mereka kan jalan bertiga, berhenti Yono, si Aji sama si Budi kan otomatis refleks dong, kenapa nih bocah itu? Apa yang mereka lihat si Budi dan si Yono, si Budi dan si Aji ini melihat si Yono itu matanya tuh terbelalak kayak melotot, kayak orang kaget gitu. Terus mulutnya tuh tercengang gini nih, melongok kayak mau ngomong tapi susah, kaku lama banget itu kan, disadarin juga nggak bisa itu. Dan entah kenapa dari angin lembut itu ada suara yang berbicara di telinga si Aji dan si Budi. Cepat kalian pergi. Suaranya pelan tapi tegas katanya. Ini kan pengucapan gue mungkin kurang pas dengan apa yang mereka rasakan. Tapi intinya ngomong gitu, ngomongnya pelan tapi negesin kayak orang marah. Cepat kalian pergi. Kalian berdua pergi cepat. Berarti dia tuh mau ngantuin si Yono itu. Ya nggak tahu. Itu nggak tahu, gue nggak tahu. Cepat pergi. Nah, tapi namanya mereka kan walaupun gimana tetap tarik sono nih, seret-seret tuh kan. Nah, sempat dipapah itu kan kayak orang sakit si Haji. Nah, nggak tahu kenapa si Yono ini sadar. Dengung. Gitu loh kata si Yono ini. Ayo. Habis langsung ngomong, ayo lari gitu, lari. Larilah mereka ini. Si Haji, Budi, Yono lari. Tunggang langgang. Pematang sawah ini nggak terlalu besar, kecil. Mereka berdiri bertiga tuh pas-pasan gitu. Dempet-dempetan pas-pasan, lari.
Karena kalau pematang sawah yang besar kan tempat gua satu. Nah, di situ cuma bisa dilaluin satu motor, dua motor yang pot-potan buat gantian itu kan. Iya. Kecil kalau yang di situ. Larilah mereka tuh. Nah, serasa mendekati kampung itu, si Yono ngomong, tadi katanya gua melihat ada laki-laki rambutnya panjang banget. Dia kayak marah ke gua katanya. Matanya itu melotot. Ya sekarang matanya mukanya tuh kayak keriput katanya, keriput hitam mukanya tuh. Hitam, matanya melotot, ya, rambutnya tuh panjang ke bawah dengan pakaian tuh serba hitam. Aku bingung katanya. Cuman ada suara ke gua tuh pada saat gua melihat kakek itu, ada yang ngomong celaka. Intinya ngomongnya celaka, gini amat ya. Terus ada yang suara dari keramaian, kayak suara tuh rame begitu ngomong. Makanan gua, intinya gua bahasin itulah, makanan gua itu. Nah di situ, dah kata si Aji sama si Budi, kita langsung pulang katanya. Aku cita-cita ayo cepetan pulang. Mereka kenapa cepat-cepat maksa si Yono ini cepat pulang gitu? Karena mereka berdua juga sama kan ada menerima bisikan kan. Cepat kalian berdua pergi gitu kan. Akhirnya mereka jalan lagi, sampailah di rumah masing-masing ya kan. Singkat cerita mereka udah sampai rumah masing-masing, mandi, siap-siap. Nah, besoknya sekolah. Berhasil sekolah ini Budi bertemu dengan si Aji. Ci, ayo katanya, kita cari si Yono buat nanti siang katanya. Si Aji, lu nggak takut main kemarin? Takut sih katanya. Seru katanya gitu. Nah si Yono nih, kata si Aji emang orangnya agak-agak gimana ya, selon lah bahasa Cirebonnya tuh. Berani tantangan ya. Jadi jeleknya, bukan jelek sih ya, jadi gimana ya, gue takut salah ngomong nih, mohon maaf lah ya kalau gue salah ngomong. Jadi di daerah Cirebon kebanyakan lu penakut, lu nggak ditemenin gitu. Ada yang kayak gitu kan, banyak dari zaman gue kecil juga seperti itu. Abang-abangan di sana juga gue pernah ngomong gini, lu kalah berantem jangan ngaku-ngaku sebagai orang pedulan, gituin zaman gue tuh. Makanya kita tuh kadang diaduin dalam satu lingkaran, mereka tuh bikin lingkaran di sawah, kita diaduin di situ satu lawan satu gitu loh, itu jeleknya. Nah si Budi ini gitu, takut sih gua, tapi yalah seru. Padahal dalam hati mungkin dia juga takut tuh, tapi maksa si Aji biar ayo gitu loh. Atau lu kalau lu nyerah ngomong aja sih nyerah gitu loh. Ya udah mending kita ngomong dulu kata si Aji ke si Yono. Ini cari si Yono karena kelas mereka kan beda-beda, ada yang kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. Mereka kenal itu dari apa namanya eskul, eskul Mas Cibra. Dulu mereka bisa kenal. Ayo kita cari Yono. Mereka pergilah mencari si Yono di kelasnya, dan si Yono ini ternyata tidak hadir sekolah, nggak masuk. Oke, di SMS lah sama si Aji, Yon, di mana? Nah, dibalas sama orang tuanya itu, Dek, tolong izinin ke wali kelas Yono ya, Yononya sakit demam panas banget gitu. Oh iya kata si Aji nih, singkat aja iya. Pulang sekolah si Aji dan si Budi ini berencana untuk menengok si Yono. Pergilah mereka berdua ke rumah si Yono. Datang ke rumah Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya si Aji, si Budi katanya, masuk dek. Masuklah mereka berdua. Ngeliat si Yono ini cuman bengong aja, tiduran, mata kosong. Yon, kita toilet nih, ini si Aji masih Yon, anak kecil kan,
teman mereka itu. Nah si Yono ini habis diem ini dia ngomong, iya katanya. Kenapa? Lemas. Kenapa? Gak tahu, gua demam. Ngobrol-ngobrol singkat, akhirnya mereka pulanglah dari rumah si Yono ini. Entah kenapa, kata si Aji, malamnya itu orang tua Yono datang sekitar jam 9 malam ke rumah si Aji. Datang. Assalamualaikum, Ci. Datang mah, maknya si Aji. Iya, Ajinya di dalam kamar katanya. Katanya tolongin katanya. Bisa nggak kesana yuk katanya. Si Yono ini teriak-teriak terus katanya. Manggil Aji, manggil si Budi gitu. Si Budi tadi udah saya kasih tahu juga nih. Yono kenapa? Kata manggil si Aji. Sakit gitu, parah. Ayo tuh. Panggil Aji pergi. Ketemulah di rumah si Yono. Ya. Si Budi udah ada di situ. Sama orang tuanya juga ditemani. Nigo aja dipanggil sama si Aji sama si Budi nggak nyaut. Cuman Ji, Bud gitu loh, gitu aja tuh. Nah dipanggil lah, kata orang sana sih mungkin orang bisa lah ya, orang juga ustadz itu kan orang bisa. Datang ustadz doa dia seluruh Siono ini. Ya. Ini adik dua ini siapa? Si orang ini. Temennya atau orang tua si Yono ini. Kalian katanya kemarin ngapain? Ceritalah mereka. Mereka cerita semua apa yang mereka lakuin dulu. Kata orang itu yang dianggap bisa, dia bilang kesalahan kalian ini jangan sampai diulang lagi katanya. Apalagi sampai makan daging ayam katanya. Sontak orang-orang tua ini diem. Kenapa Pak? Nggak boleh makan daging ayam. Kalau daging ayam itu katanya nggak boleh dimakan. Kalau untuk cemilan itu boleh katanya, makan aja pisang itu makan katanya. Kalau untuk ayam nggak boleh, itu haram. Kok haram gitu kan mereka nggak tahu ya. Jelasin lah, sesuatu yang bernyawa katanya, kalau disembelih untuk dipersembahkan ke jin itu kan motongnya bukan karena Allah tapi karena bangsa itu, buat dia gitu kan. Makanya kita itu kalau motong orang muslim selalu harus baca bismillah. Motong hewan-hewan itu ya untuk dikonsumsi. Nah itu mereka potong itu untuk apa? Persembahan. Itu udah nggak layak konsumsi katanya. Jadi pada saat itu udah dihidangkan si ayam ini udah berkerumun. Makhluk yang kasih mata itu. Iya udah berkerumun untuk menarik saripatinya itu tanya. Nah kata si Aji dan si Budi ini, nah si Aji itu bilang Pak saya nggak makan. Iya saya tahu kamu nggak makan. Si Budi ini makan katanya, cuma dia sedikit dia makannya. Nah si Yono ini makannya lumayan banyak katanya, terus asal buang-buang aja, masih ada dagingnya dibuang, jadi nggak dihabisin. Misalnya paha nih nggak dihabisin, buang. Buangnya bukan di saja itu tapi di sawah-sawah itu. Nah kata si orang tuanya, emang bahaya banget ya Pak kalau kayak gitu. Karena emang tradisi anak-anak kan dari itu ada lah gitu. Orang tua juga ya nggak apa-apa lagi di sawah mah nggak bahaya gitu, nyari duit gitu. Nah kalau daging itu Bu, pada saat mereka lagi menyantap itu langsung diembat sama mereka bertiga ini. Mereka marah. Mereka ini itu dikasih makan. Penguasanya kalau pengen tahu itu kalian pernah lewatin juga. Penguasa di daerah situ tuh yang pohon di tengah-tengah itu kata si ustadznya. Nah ustadznya kan bisa tahu kenapa, karena awalnya diceritain kan dari mereka. Dan ustadz tuh mungkin orang bisa ini mikir entah gimana cara dia menyimpulkan disitulah pemimpinnya gitu.
Ini katanya kalau mau sembuh terus dibacain surat-surat, katanya terus dipijit, makan, dirawat lah pokoknya gitu loh. Gua nggak begitu menerima detail banget dari informasi si Aji ini karena ceritanya kan by phone ya, lewat telepon. Kemudian Aji juga agak sedikit lupa gitu loh. Ya, singkat cerita beberapa hari kemudian itu sembuh si Yono ini sembuh, tapi pengakuan si Yono selama dia nggak sadar itu katanya dia itu diajak jalan-jalan sama itu makhluk itu. ditarik ya di mana jalannya, di tempat itu si pohon dua itu di bawahnya kan ada kuburan, di situ main-main dia. Bukan main-main kayak di kadang diinterogasi, kadang dia itu dilepasin, suruh nggak tahu suruh ngapain lah ya. Cerita si Yono seperti itu, dia itu dibawa ke situ diomelin. Nah, ternyata pada saat yang lihat aslinya katanya sosok kayak itu orangnya itu kurus tapi semua yang ada di situ tuh katanya emang benar nurut sama perintah dia itu. Ada suatu masa si Yono ini mendengar, lu semua, kata si kakek ini ngomong ke banyak orang, lu semua di sini itu katanya lagi pesta, ini waktunya kita untuk berpesta, silakan nikmati, dengan suara yang serak yang berat itu kan. Dan untuk kamu katanya jangan sekali-kali katanya kamu merusak pesta kami. Ngancam. Jadi diancam itu, jadi si Yono ini punya pikiran berarti kesalahan gua itu merusak pesta mereka. Tuh, pesta mereka ini dirusak sama si Yono dan kawannya berdua itu Aji dan Budi. Nah, Yono dibawa ke situ tuh untuk diperlihatkan gitu loh. Mereka ini ngapain? Masih tahu gitu ya. Masih tahu ini waktu panen, ini waktu mereka untuk berpesta. Gitu loh. Oke. Yono setelah cerita itu Aji dan Budi mendengarkan dan mereka ini tidak ada lagi yang berani untuk ke sawah ya. Nyari-nyari itu lagi. Nyari sajian lagi. Sudahlah katanya. Ini udah pengalaman dan orang tuanya pun melarang keras Yono kembali mencari atau berburu sajian lagi. Oke, segitu aja cerita dari kawan gua si Aji ini. Terima kasih untuk Aji yang sudah menceritakan pengalamannya dan membolehkan saya untuk membawakan kisah-kisahnya. Mohon maaf Ci jika ada kesalahan dalam penyampaian ya, karena singkat banget waktu untuk gua cerna dan gua tuangkan di dalam video ini. Oke, terima kasih penonton. Kurang lebihnya jika ada kesalahan dari diri saya dalam bertutur kata mohon dimaafkan, dan kelebihan yang saya ucapkan itu yang bagus-bagusnya itu murni dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam akan menjelang pagi.